Assalamualaikum, selamat datang di OA Tekno. Dan di depan saya ini adalah sebuah alat yang akan menjadikan apapun alat elektronik kalian di rumah menjadi smart electronic device. Oke, produk ini keluaran Bardi. Mungkin kalian udah yang ngikutin channel ini udah pernah beberapa kali dengar yang namanya Bardi, dan produknya memang fokus di smart device. Jadi apapun yang smart itu, smart itu maksudnya bisa dikontrol, terkoneksi dengan internet ya. Jadi dia bisa dikontrol dengan Amazon Alexa, Google Assistant, dengan Siri-nya iOS, dan dia memang kerjasama dengan Tuya. Jadi Bardi brand Indonesia yang kerjasama dengan brand internasional yang namanya Tuya. Jadi kualitasnya udah kualitas internasional. Oke, lanjut dengan barangnya. Ini bukan unboxing ya. Jadi barangnya udah saya gunakan selama lebih dari sebulan, 2 bulan lebih nggak ya. Pokoknya ini udah terjamin setelah saya coba langsung. Sehingga sekarang baru saya ceritakan pengalamannya seperti apa. Jadi ini adalah stop kontak. Yes, disebutnya stop kontak kan ya. Pokoknya dia adalah colokan, multi colokan, colokan listrik yang ada 4 colokan listrik biasa dan ada 3 colokan USB. Oke, ini sebenarnya ada buku ininya sih, ada buku panduannya, tapi di sini kalau udah pernah menggunakan produk Bardi atau udah pernah menggunakan produk smart device lainnya, ini standar banget. Jadi cuma cara koneksinya gampang. Pada saat dia digunakan pertama kali harus ditekan sampai kedip-kedip di aplikasinya. Nah, aplikasinya ada di Google Play Store, itu namanya, ini dia nama aplikasinya Smart Life, ada di Google Play Store dan iOS. Oke, nanti kita bahas aplikasinya. Sekarang kita mau lihat dulu barangnya. Jadi kalau di buku panduan ini isinya cuma cara-cara pengkoneksiannya dan spek standar. Warna putih, voltase Indonesia tentunya, dan Wi-Fi-nya adalah 2,4 GHz ya. Jadi kalau yang 5 GHz biasanya juga punya yang 2,4 GHz, tapi dia tidak bekerja di 5 GHz. Jadi harus diganti ke 2,4. Suhu kerjanya dia kuat sampai minus 20 derajat dan nggak kuat di atas 70 derajat Celcius. Jadi jangan ditaruh di tempat panas banget ya. Iyalah, nggak usah yang smart, yang biasa juga kalau di atas yang panas banget kan bahaya. Sistem support iOS dan Android. Masa pakai 100.000 kali. Maksudnya 100.000 kali apa ya? 100.000 kali colok-colok gitu kali ya. Nggak ngitungin sih, tapi cukup lah. Oke. Nah, di sini lebih jelas nih. Di sini ada keterangannya smart plug. Nah, ini kali ya lebih enak disebutnya smart plug. Plug colokan pintar. Oke, coba kita sebut colokan pintar aja biar gampang. Nah, ini penting nih. Jadi kan tadi ada 3 colokan USB-nya. Outputnya itu 5 volt 2,1 ampere, berarti sekitar 10 watt. Jadi dia nggak cocok kalau kalian berharap dia bisa nge-charge HP kalian dengan cepat. Tapi kalau kalian buat nge-charge, misalkan kalau saya tuh gunakan buat nge-charge, saya ambil langsung aja ya. Contohnya saya pakai itu dia buat lampu kayak gini, colok di sini, itu terus buat nge-charge keyboard. Nah, ini cocok. Dan buat HP pun sebenarnya bisa, asal kalian nggak berharap dia lama. Tapi nggak masalah karena ini smart. Selain bisa dikontrol dengan suara tadi, dengan ini nih, dia juga bisa banyak banget bisanya gitu. Bisa diatur di aplikasinya ini, dia bisa diatur. Misalkan kalau kalian ngecas itu biasanya takut dia jebol karena kelamaan ditinggal, ini bisa dipasang timer. Bukan cuma timer, tapi ini saya belum otak-atik lebih lanjut sih, tapi dia bisa jauh dari itu. Maksudnya kemampuannya tuh hampir tidak terbatas, jadi bisa dikoneksikan ke IFTTT. Mungkin kalian yang suka ngoprek-ngoprek tentu tahu dengan aplikasi Android yang namanya IFTTT. Nah, itu bisa dibuat otomasi. Misalkan contohnya kalau kalian megang HP ini nih, kalian lagi jalan di luar, terus kalian udah deket, begitu kalian menyentuh WiFi rumah HP-nya, atau nggak usah WiFi rumah deh, kalau kalian GPS-nya udah tahu nih, kalian udah jarak 1 km mendekati rumah, kalian bisa tuh setting supaya yang colokan ini, apapun yang dicolok di situ, nyala sendiri otomatis. Misalkan
kalian mau pasang apa ya? AC deh, AC. Misalnya kalian colok AC di sini, AC jarang sih yang dicolok manual. Atau misalnya air purifier deh. Nah, jadi begitu kalian sampai rumah, rumahnya itu udah kerasa fresh. Tapi nggak ngabisin listrik karena dia nggak on terus, tapi on kalau kalian udah deket aja. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, kemampuan ini tuh nggak terbatas sesuai imajinasi kalian dan jago-jago kalian ngotak-ngatiknya gitu. Yang pasti dia adalah sekarang apapun yang dicolok sini jadi smart device. Oke? Nah, sekarang saya mau kasih lihat. Jadi ujungnya ini bentuknya seperti ini. Jadi ini cocok kalau yang rumahnya ada groundingnya. Mungkin yang ngerti tentang kelistrikan sedikit. Jadi ini yang model ada groundingnya gini. Terus panjangnya ini 2 meter. Jadi udah oke banget. Karena kalau kependekan perlu disambung-sambung lagi. Ini udah 2 meter, udah cukup panjang. Sekarang saya colok dulu. Dia nanti akan nyala. Ini belum nyala. Nah, udah. Dia udah nyala di sini, tapi di sini belum nyala. Kenapa belum nyala? Karena di sini belum diaktifasikan. Nih. Dan masing-masing ini 1 2 3 4 5 ini dihitung satu ya. Ini bisa dikasih nama. Contohnya, sebelumnya saya udah pakai di colokan pertama buat lampu neon. Ini port 2 belum, ini defaultnya port 2. Jadi tadinya port 1 2 3 4. Yang ketiga itu saya pakai buat charger dan yang keempat saya pakai buat lampu utama yang sekarang tentunya dicopot karena mau bikin video ini ya. Dan yang ketiga itu USB. Sekarang kita coba. Kalau USB-nya nih putar dulu deh. Kalau USB-nya ini aja kelihatan kali ya. Kita mau coba nyalakan USB. Nah, nyala ya. Sekarang saya matikan. Oke. Nah, nyala lagi. Ini juga bisa dilihat nyala. Jadi chargernya berfungsi. Dan ini bisa dikontrol dengan suara. Itu yang paling serunya sih. Dan kalian bisa kontrol ini dari manapun selama kalian terkoneksi dengan internet. Itulah yang disebut dengan smart home device. Oke. Apalagi yang perlu diketahui ya. Nah, pengalaman aja deh. Kalau fitur-fiturnya tadi udah diketahui, fitur-fitur dasarnya seperti itu. Jadi tergantung kalian taruh di sini apa. Kalau dipasang kipas angin, dipasang lampu, dipasang charger, dipasang apa sih? Saya kebanyakan lampu sih karena ini dipakai di studio. Jadi pada saat misalnya saya mau bikin video, oke, nyalakan semua lampu yang di sini nyala gitu kan. Atau nyalakan lampu yang saya kasih nama tadi seperti lampu utama yang di sini doang nyala gitu. Jadi enak banget pokoknya dengan ini, sangat terbantu karena kita bisa handsfree pakai suara aja. Apalagi kalau kalian punya Google Home ya atau Google Nest sekarang namanya. Oke, saya mau kasih lihat ini nih. Jadi nanti kan pada saat nyala ini lampunya masing-masing nyala. Nah, dan ini adalah kontrol utamanya. Jadi misalnya gini. Misalnya ini saya mau cerita ini maksudnya, kekurangannya yang saya rasakan. Misalnya ini kan nyala ya. Ini kan nyala nih. Kalau saya matiin, ini manualnya. Nah, ini nyala semua. Kelihatan nggak sih? Ini nyala ya, lampu-lampunya. Jadi ini colokannya dalam fungsi mode aktif semua. Dan kalau saya matiin lagi, nah ini mati. Tapi matinya semua, nggak bisa satu-satu. Jadi ini sebenarnya nggak tahu bisa disebut kekurangan atau enggak, tapi saya berharap andaikan dia punya steker masing-masing satu-satu. Jadi ya kan kita nggak selalu menggunakan HP juga. Kalau yang punya Google Home mungkin enak ya bisa on terus, tapi kalau yang pakai HP intinya lebih enak kalau colokan ininya nih manualnya ada satu-satu. Jadi kadang-kadang kita pengen juga mencet manual biar cepet gitu kan. Nah itu yang saya harapkan ada. Dan kedua itu yang saya rasakan suara cetak-ceteknya itu agak kasar. Bukan cetak-cetek ininya ya, tapi pada saat kita aktifkan dia ada di sini tuh di dalamnya cetek-cetek gitu. Tapi sebenarnya nggak mengganggu sih, cuma itu ya catatan aja. Itu aja sih pengalaman yang bisa saya berikan. Maksudnya yang pengalaman yang kurangnya, sedikit kurangnya yang bisa saya berikan apa adanya saya ceritakan. Karena selain kekurangan yang tadi saya sebut itu, yang lainnya tuh positif banget. Soal harganya nanti saya tulis di bawah aja karena saya agak lupa dengan harga pastinya, dan dia tuh sering banget ada diskon. Jadi mendingan nanti saya tulis linknya di bawah di deskripsi, kalian periksa.
ini yang pasti sangat-sangat membantu saya dalam sebulan lebih terakhir ini. Karena dengan ini bukan cuma soal gampangnya dan jadi berasa canggihnya, tapi saya berasa menghemat. Contohnya yang paling gampang adalah soal charger yang selalu saya colok. Kalian ngaku aja kalau charger kebanyakan sering kalian colok, tapi jadi kayak mana ya charger ya? Nih, ini kan di rumah seringnya kayak gini kan. Kalau perlu dicolok ke HP ini, terus pada saat nggak perlu kalian colok lagi, kalian buka, tapi ininya nggak dicopot kan. Nah, dengan ini kalian bisa atur timer, bahkan kalian bisa perintah dengan suara. Jadi walaupun dia dicolok kayak gini, dia tuh nggak ada powernya sama sekali. Karena kalau kalian colok ke listrik, dia masih ada powernya sedikit. Jadi itu satu, selain keamanan juga kalian menghemat listrik. Dan kalaupun kalian tinggal tidur seperti ini, kalian bisa pasang timer juga gitu, jadi aman. Walaupun memang HP-HP sekarang udah ada fitur otomatisnya, tapi tetap kalau saya perasaan lebih tenang kalau saya sadar bahwa ini nggak ada arus listriknya sama sekali yang jalan ke sini. Seperti itu kira-kira. Jadi produk ini sangat membantu saya dalam hal kelistrikan di studio saya, di rumah lah bisa dibilang seperti itu ya. Itu aja pengalaman yang bisa saya berikan tentang Bardi Smart Plug ini, colokan pintar. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, dan saya penasaran kalau kalian punya ini, kalian pakai buat apa sih? Misalkan apakah kalian pakai ini buat seru-seruan doang atau memang fungsinya bisa bermanfaat mengurangi tagihan listrik gitu. Pokoknya kayak gitulah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum.